Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Zalfajar Aini dari kelas 1C Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan NIM 2001070025. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku kualitas lingkungan. Mengapa tidak menggunakan indikator fisika atau kimia? Penggunaan indikator fisika dan kimia dalam biomonitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat dinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksikan bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Jenis-jenis biomonitoring berdasarkan minat komunitas pakar. Bioassessment Study. Bioassessment Study mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Komunitas atau sekelompok sosial dari beberapa organisme yang terbagi lingkungan umumnya memiliki ketertarikan habitat yang sama. Yang kedua, toxicity bioassay. Toxicity bioassay yaitu melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, tumbuhan, dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Toxicity bioassay terbagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment. Yang kedua, bioassay perilaku atau behavioral bioassay. Selanjutnya, avertebrata air. Avertebrata atau invertebrata adalah hewan termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama, invertebrata berupa filum Annelida, Arthropoda, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Polypera, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes. Yang kedua, vertebrata terbagi menjadi kelas Colydrites, Ocetes, Agnatha berupa kelas reptil, Aves, Mamalia, dan Tetrapoda. Selanjutnya, perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Dibagi menjadi plankton. Plankton adalah organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini dipengaruhi oleh arus air. Dapat dibedakan menjadi fitoplankton, tumbuhan, dan zooplankton, hewan. Selanjutnya, nekton. Nekton adalah organisme yang dapat bergerak bebas. Neuston adalah organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Periveton, organisme yang menempel atau menyerap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul ke permukaan air. Bentos, organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan. Selanjutnya, ekosistem air. Ekosistem air adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar organisme dengan organisme yang lain serta kondisi lingkungan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. 1. Komponen biotik, makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup, baik dari segi spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. 2. Komponen abiotik atau bukan makhluk hidup. Komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik antara lain suhu, cahaya, air, kelembaban udara, garam-garam mineral, dan tanah. Saya akan menjelaskan satu persatu komponen abiotik. Yang pertama, suhu. Suhu adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Yang kedua, cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. 3. Air. Air terdiri dari molekul-molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas dengan melalui proses tertentu. 4. Kelembaban. Kelembaban merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Kelembaban di udara berarti kandungan uap air udara, sedangkan kelembaban di tanah berarti kandungan air dalam tanah.
Kelima, udara. Udara terdiri dari berbagai macam gas, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya. Nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas, karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Komposisi garam mineral tertentu dapat menentukan sifat tanah dan air. Yang terakhir, tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Tanah memiliki sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral tertentu. Selanjutnya, ekosistem air tawar. Ekosistem air mengalir, contoh sungai. Ekosistem air tenang, contoh air rawa, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Rawa didominasi oleh vegetasi tumbuhan berkayu. Rawa gambut didominasi oleh lumut sphagnum. Danau dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu sebagai berikut. Danau oligotropik merupakan danau dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-ciri danau oligotropik: airnya jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. 2. Danau eutropik merupakan danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-ciri danau eutropik adalah airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal. 2. Ekosistem danau dan kolam. Ekosistem danau dan kolam terbagi menjadi 1. Daerah litoral. Daerah litoral merupakan daerah dangkal, cahaya matahari menembus dengan optimal. Komunitas organisme sangat beragam termasuk jenis-jenis ganggang yang melekat, khususnya diatom, berbagai siput dan remis, serangga, krustea, ikan, amfibi, reptili air, dan beberapa mamalia yang mencari makan di danau. 2. Daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Ganggang berfotosintesis dan bereproduksi dengan kecepatan tinggi selama musim panas dan musim semi. 3. Danau profundal. Danau profundal merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Daerah bentik. Daerah bentik merupakan daerah dasar danau, tempat terdapat bentos dan sisa-sisa organisme mati. Blue and green water, dan air untuk lingkungan. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah turun ke permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlah dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut terdiri dari 1. Esturi. Esturi muara mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Komunitas tumbuhan yang hidup di esturi antara lain rumput, rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewan antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Zona intertidal, zona pantai berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Zona neritik, bagian tepi pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Zona laut terbuka, oseanik, penetrasi cahaya beberapa ratus meter saja. Habitat laut oseanik ditandai oleh salinitas kadar garam yang tinggi. Habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalaman dan wilayah permukaan secara horizontal. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang biomarker. Konsep biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar, efek, atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditunjukkan untuk melindungi kesehatan, paparan, dan penilaian risiko. Secara sempit atau sensu stricto, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen
metabolitnya di dalam tubuh tidak ditemukan, atau dosis internal. Secara luas, pengertian biomarker secara luas atau sensulato. Biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel serta indikator ekologi. Misal keanekaragaman spesies. 2. Kategori biomarker. Kategori biomarker terbagi menjadi 3. 1. Biomarker paparan atau biomarker of exposure. 2. Biomarker effect atau biomarker of effect. 3. Biomarker kerentaan atau biomarker of susceptibility. Biomarker paparan atau biomarker of exposure adalah substansi atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Secara umum, biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Biomarker efek atau biomarker of effect adalah perubahan terukur biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Biomarker penyakit awal menunjukkan perubahan biokimia atau fungsional awal, mulai dari adaptasi alami hingga penyakit. Biomarker kerentaan atau biomarker of susceptibility adalah penandaan kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Paparan atau biotransformasi. 3 jalur paparan utama adalah inhalasi, yaitu paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami. 1. Siklus kimia atau metabolisme dalam tubuh, toksikokinetik. 2. Mekanisme penyakit atau efek buruk, toksidinamis. Contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium yaitu metallothioneins atau MTS adalah logam berat yang beracun kaya sintein dan bersifat protein sitosolik. 2. Malone diahide atau MDA adalah produk peroksidasi lipid karena produk oksiradisal yang berlebihan dalam sel. 3. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. 4. Acetilonetera atau AC adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Penggunaan biomarker yang diukur pada tingkat molekuler atau seluler telah diusulkan sebagai teknik peringatan dini yang sensitif untuk pengukuran efek biologis dalam penilaian kualitas lingkungan. 5. Kriteria biomarker. Kriteria biomarker terdapat beberapa, yaitu A. Biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. B. Biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. C. Biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. D. Identifikasi variabilitas non-toksikosial yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. 6. Matrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matrik berupa urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan. Ekotoksikologi. Menurut Leah 2018, ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Thouhaut pada tahun 1969. Ekologi adalah studi interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme dan toksikologi mempelajari efek berbahaya dari zat pada organisme hidup, biasanya pada manusia. Ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu, tetapi juga populasi dan seluruh ekosistem. Ekotoksikologi berfokus pada tingkat komunitas dan ekosistem. Toksikologi lingkungan terfokus pada tingkat organisme individu, termasuk manusia atau sel. Menurut Budd 2013, studi ekotoksikologi adalah proses multiproses yang melibatkan
1. Masuknya distribusi dan nasib polutan dalam lingkungan. 2. Masuknya dan nasib polutan dalam organisme hidup, biota dalam suatu ekosistem. 3. Efek berbahaya dari polutan kimia pada konstituen biotik abiotik dari ekosistem yang termasuk manusia. Ada 3 tujuan utama dalam ekotoksikologi menurut Forbes dan Forbes 1994, yaitu 1. Memperoleh data untuk menilai risiko dan manajemen lingkungan. 2. Memenuhi persyaratan hukum untuk pengembangan dan pelepasan bahan kimia baru ke lingkungan. 3. Mengembangkan prinsip-prinsip empiris untuk teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.